teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahya. Hari ini kita akan ngebahas topik yang super menarik dan sangat relevan untuk industri modern sekarang ini. Nah, yaitu gimana sih kecerdasan buatan atau AI dan logistik 4.0 itu bisa bikin industri manufaktur makin canggih, kemudian efisien dan juga berkelanjutan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama, revolusi industri 4.0 sampai dengan 6.0. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya guys. Nah, jadi di sini bahwasannya revolusi industri itu udah sampai ke tahap 4. Bayangin tahap 4. Bahkan sekarang mulai masuk ke tahap 5.0 sampai dengan ke tahap 6.0. Nah, industri kita bahas yang 4.0, di mana industri itu ditandai dengan munculnya teknologi kayak Internet of Things, kemudian kayak Internet of Things, kemudian ada AI, kemudian Big Data dan juga robotik. Nah, teknologi-teknologi ini bikin pabrik dan proses produksi itu jadi otomatis dan juga terkoneksi. Nah, di sini kita lanjut lagi ke industri yang 5.0, ditandai dengan adanya membangun kolaborasi antar manusia dan juga mesin. Bahkan itu bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan, personalisasi dan juga etika. Terus gimana kalau industri 6.0? Nah, ini lebih futuristik lagi, dimana semuanya itu serba otonom, cerdas dan juga berkelanjutan. AI juga itu bukan cuma alat bantu, tapi juga menjadi sistem yang bisa berpikir, kemudian dan bertindak hampir sama dengan campur tangan manusia. Nah, kemudian apa sih dampak AI terhadap rantai pasok? Salah satu penting dari integrasi AI dalam supply chain management, di mana rantai pasok adalah peningkatan ketahanan rantai pasok. Yang kedua adalah AI juga itu mampu mendeteksi pola ketidakaturan atau ancaman potensial secara lebih dini, seperti keterlambatan pengiriman, kemudian permintaan yang melonjak tiba-tiba ataupun bencana alam. Kemudian sistem yang berbasis AI juga bisa memberikan rekomendasi terhadap tindakan cepat atau otomatisasi proses penanganan gangguan sehingga rantai pasok tetap berjalan stabil. Nah, contohnya apa? Misalnya saat COVID-19 kemarin, perusahaan yang sudah mengadopsi sistem berbasis AI terbukti lebih adaptif dan cepat dalam merespon perubahan drastis permintaannya dan distribusi barangnya. Kemudian apa juga sih logistik 4.0 terhadap UMKM? Nah, UMKM atau usaha kecil dan menengah juga bisa mengambil manfaat dari besarnya manfaat dari logistik 4.0. Dengan menggunakan teknologi seperti cloud computing and RFID, UMKM dapat memantau pengiriman secara real time tanpa perlu investasi besar. Kemudian Big Data juga bisa bantu UMKM mengenali tren konsumen lebih awal, sehingga mereka lebih cepat menyesuaikan produksi dan distribusinya. Kemudian teknologi ini juga bisa menjadikan UMKM lebih kompetitif, bahkan bisa bersaing di level global dengan efisiensi tinggi dan respon pasar yang lebih cepat. Nah, kemudian apa sih peran kolaborasi manusia mesin di era industri 5.0? Nah, kalau di industri 4.0 itu fokusnya pada otomatisasi. Maka di industri 5.0 yang paling ditekankan adalah kolaborasi manusia dan juga mesinnya. Nah, AI itu tidak menggantikan manusia secara seluruhnya ya, tapi bekerja berdampingan untuk hasil yang lebih personal, kemudian efektif dan juga fleksibel terhadap nilai-nilai manusia yang melibatkan intuisi. Nah, ini juga sangat penting terutama dalam pengambilan keputusan strategis, pelayanan pelanggan dan juga inovasi yang berbasis nilai. Kemudian apa sih tantangan etika dan regulasi AI? Jadi kita nggak boleh tutup mata terhadap kemajuan teknologi ya, terutama untuk AI ini yang sangat besar dampaknya buat manusia sendiri gitu. Contohnya sekarang kayak kemarin ada kasus yang Shopee kan banyak yang dirumahkan itu karena adanya kemajuan AI yang sekarang semua
kegiatan e-commerce itu dibantu oleh AI sendiri gitu. Nah, terus kemudian satunya adalah soal etika penggunaan AI, apakah sistem ini adil, tidak bias, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari sisi regulasi, banyak tuh negara yang belum punya aturan jelas soal penggunaan AI secara luas di industrinya. Kemudian kita juga butuh standar tuh kebijakan dan juga edukasi agar teknologi ini benar-benar memberi manfaat, bukan malah jadi petaka atau menimbulkan ketimpangan ataupun resiko sosial yang baru gitu. Terus gini, sekarang kita di sini saya akan ngebahas 2 jurnal yang cukup menarik dan juga super relevan yang kita bahas tadi di judul awal terkait industri modern di dunia saat ini. Di sini saya punya juga jurnal. Yang pertama, jurnal dari Alexander Samuels tentang menelaah integrasi kecerdasan buatan dalam pasokan manajemen rantai dari industri 4.0 ke industri 6.0. Studi ini itu meneliti integrasi kecerdasan buatan AI dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management selama masa transisi dari industri 4.0 ke industri 6.0. Nah, fokusnya adalah meningkatkan efisiensi operasional, mempromosikan kolaborasi yang berpusat pada manusia dan memajukan keberlanjutan dalam rantai pasokan. Nah, seiring dengan kemajuan industri itu kebutuhan untuk menggabungkan teknologi AI yang meningkatkan pengambilan keputusan dan ketahanan operasional sambil memastikan praktik keberlanjutan menjadi semakin tinggi dan semakin penting. Penjelasan sistem ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tuh si AI mengubah supply chain management melalui transisi industri ini. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan kerangka kerja Prisma, di mana tinjauan sistematis ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan tuh yang terlibatkan antara tahun 2010 sampai dengan 2023 dan pencarian komprehensif terhadap basis data termasuk Web of Science, Scopus, EAAS, Explore, Google Scholar, and Science Direct. Dilakukan tinjauan ini melibatkan penyaringan yang ketat untuk kekayaan dan analisis tematik yang menggunakan perangkat lunak Atlas TI untuk mengidentifikasi tema dan pola utama yang terkait dengan integrasi AI dalam supply chain management. Nah, hasil dari jurnal ini bahwasanya menunjukkan bahwa integrasi AI secara signifikan meningkatkan supply chain management dengan meningkatkan peramalan permintaan, manajemen inventaris, dan kemampuan pengambilan keputusan secara keseluruhan, di mana industri 5.0 berfokus pada kolaborasi antara manusia dan juga mesin. Nah, yang meningkatkan penyesuaian dan pemecahan masalah. Teknologi AI juga berkontribusi terhadap keberlanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Namun, tantangan seperti risiko keamanan cyber dan keterampilan tenaga kerja perlu diatasi untuk memanfaatkan potensi AI secara keseluruhan ataupun secara maksimal. Nah, jadi dalam jurnal ini bahwasanya mengintegrasikan AI dalam supply chain management itu hanya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap gangguan. Terus, wawasan dari tinjauan ini juga menawarkan panduan berharga bagi para akademisi dan juga praktisi yang bertujuan untuk mengoptimalkan operasi rantai supply chain management itu melalui teknologi AI dari industri 4.0 hingga 6.0. Studi ini juga menggarisbawahi bahwa pentingnya pendekatan yang seimbang yang mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan praktik-praktik yang berpusat pada manusia dan berkelanjutan. Nah, kemudian terkait logistik 4.0 dan teknologi disruptif yang ke jurnal kedua yang ditulis oleh Crazy and timnya bahwa dengan judul menyelidiki teknologi industri 4.0 dalam penggunaan logistik 4.0 menuju rantai pasokan manufaktur yang berkelanjutan. Nah, fokus dari jurnal ini bahwasanya ada di logistik 4.0 dan gimana sih teknologi industri 4.0 mendukung keberlanjutan di sektor manufaktur. Mereka menggunakan pendekatan psikologis namanya Extended Theory of Planet Behavior buat menganalisis perilaku pembelian layanan logistik. Jadi singkatnya gini,
Kalau teknologi itu makin canggih, maka persepsi dan sikap terhadap layanan logistik itu juga semakin adaptif dan positif. Nah, teknologi apa aja sih yang berperan di logistik 4.0 ini? Yang pertama ada IoT, yaitu buat pemantauan barang secara real time. Yang kedua ada big data, buat menganalisis tren dan pola konsumen. Yang ketiga adalah cloud computing, buat koordinasi antar pihak dalam rantai pasok. Yang keempat sampai robotika dan otomatisasi yang bikin semua proses jadi cepat dan efisien. Dan yang menarik, semua ini bisa ngaruh tuh ke keputusan pelanggan, bahkan bisa mendorong mereka untuk merekomendasiin ke orang lain. Terus jadi kalau digabungin antara jurnal 1 dan jurnal kedua, fokusnya apa? Fokusnya adalah ke AI dan logistiknya, ke 4.0 ya. Dan bisa tuh jadi masa depan industri yang gemilang. Nah, kalau kita gabungin bahwasannya semuanya saling melengkapi ya, jadi antara logistik dan juga AI. Dan di sini AI ngebantu dari sisi prediksi, kontrol dan juga efisiensi sampai logistik. Sementara logistik 4.0 itu mewujudkan semua ini di lapangan, dari penggunaan sampai juga distribusi si penyaluran barang tersebut. Nah, terus kemudian kita bayangin deh, AI ngitung peramalan permintaan atau prediksi permintaan. Terus logistik 4.0 ngatur pengiriman otomatis tanpa telat. Nah, jadi ini bukan cuma efisiensi kan, tapi juga terkait gimana sih terkait hemat budget, hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, di industri 6.0 nanti itu integrasi pasti bakal lebih kuat dong. Nah, semuanya karena semuanya serba otomatis gitu, serba serba instan. Nah, kemudian tetapi tetap juga berlandaskan pada keberlanjutan dan juga nilai-nilai manusianya. Organisasi yang bisa beradaptasi ke arah sini bakal punya keunggulan kompetitif yang luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah teknologi AI dan logistik 4.0 itu cuma aksesoris tambahan, tapi yang jadi terutama buat masa depan industri yang relevan, efisien, responsif, dan juga ramah lingkungan. Nah, menurut kalian apakah perusahaan-perusahaan di Indonesia udah siap ke arah sana? Coba tulis ke komentar kalian di sini. Dan seperti biasa, kalau kamu suka konten-konten aku yang kayak gini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.